Pada abad ke-14, ketika lautan masih dianggap misteri yang menakutkan, seorang penjelajah muda bernama Aditya Dharma berlayar dari pesisir barat India. Ia bukan seorang bangsawan, bukan pula seorang pedagang besar. Ia hanyalah seorang pelaut yang haus akan pengetahuan dan penasaran terhadap kisah tentang Pulau Emas yang sering disebut oleh para pedagang Arab dan Tiongkok. Hari-harinya diisi dengan menatap cakrawala, menunggu tanda-tanda daratan baru. Angin membawa aroma garam laut dan cerita dari negeri jauh. Setelah berbulan-bulan berlayar, badai besar mengguncang kapalnya. Ombak setinggi rumah menerjang, dan ia hampir kehilangan seluruh awaknya. Namun, pada fajar hari ketiga, badai reda. Dari kejauhan tampak sebuah garis hijau di antara birunya laut daratan. Aditya dan sisa awaknya mendekat perlahan. Semakin dekat, semakin jelas terlihat hutan lebat yang seolah menutupi seluruh pulau. Mereka menambatkan kapal di teluk kecil yang airnya jernih. Saat kaki Aditya menginjak pasir lembut itu, ia merasa seolah menemukan dunia baru. Inilah tanah yang kelak dikenal sebagai Sumatera. Penduduk asli segera muncul dari balik pepohonan. Mereka berkulit sawo matang, memakai kain dari serat pohon, dan membawa tombak. Namun, wajah mereka tak menunjukkan permusuhan. Dengan bahasa isyarat dan senyum, Aditya mencoba berkomunikasi. Tak disangka, salah satu dari mereka mengucapkan kata yang ia kenal, emas. Dari situlah Aditya tahu bahwa kisah yang selama ini ia dengar bukanlah dongeng. Pulau itu memang kaya. Sungai-sungainya mengalirkan serpian emas, hutan-hutannya menyimpan kayu harum, dan tanahnya subur. Ia menamai tempat itu Suvarna Bumi. Dalam bahasa Sanskerta berarti tanah emas. Hari demi hari, ia menjelajahi bagian pulau itu, dari pantai barat hingga pedalaman. Ia menemukan harimau besar, gajah liar, dan burung-burung berwarna mencolok yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia menulis semuanya dalam catatan perjalanannya dengan detail. Namun, Aditya sadar, kekayaan sejati pulau ini bukan hanya pada emas atau hasil bumi, melainkan pada manusia yang tinggal di dalamnya. Penduduknya hidup selaras dengan alam, pandai menanam padi di lembah, dan mengolah rempah-rempah yang kelak akan mengubah sejarah perdagangan dunia. Ketika tiba saatnya untuk kembali berlayar, Aditya membawa pulang kisah tentang pulau ini ke negeri asalnya. Ceritanya menyebar cepat di kalangan para pelaut dan pedagang, dan nama Sumatera yang berasal dari kerajaan kuno Samudra di pesisir utara mulai dikenal dunia. Pulau itu kemudian menjadi salah satu pusat perdagangan paling penting di Asia Tenggara. Dan semua itu berawal dari keberanian seorang penjelajah sederhana yang berani menembus batas ketakutan dan rasa ingin tahu. Kini, setiap kali kita menyebut nama Sumatera, sesungguhnya kita sedang mengingat kembali langkah kaki pertama Aditya Dharma di pasir putih yang sunyi. Langkah yang membuka babak baru dalam sejarah Nusantara.